Geniuser, balik lagi sama Loren yang pastinya masih di acara Genius, berita tentang sekolah dan anak muda yang bisa bikin kalian tambah cerdas. Seperti biasa di sini banyak banget berita-berita yang keren-keren abis yang pastinya bisa bikin kalian tambah cerdas. Ada apa aja nanti ya? Ini dia liputannya buat kalian. Serunya, liputan aksi komunitas kopi liar tanam bibit di hutan mangrove Surabaya. Di Pondok Pesantren UW Jombang, kamu bisa bersekolah sembari praktek bercocok tanam dan beternak loh. Cobain deh, belajar di alam bebas kayak siswa-siswi dari SMK Putra Nusantara. Seru abis pastinya. Geniuser, kali ini Loren sudah berada di kawasan lokasi wisata mangrove di Ponorojo, Rungkut, Surabaya. Nah, di sini biasanya kalau buat anak muda tuh dibuat hunting foto ya. Tapi kalian nggak cuma bisa hunting foto, di sini kalian juga bisa belajar tentang ekowisata. Sekaligus kalian bisa tahu nih pentingnya mangrove untuk abrasi di pantai, untuk menjaga abrasi di pantai gitu Geniuser ya. Dan kira-kira gimana sih suasana dan kondisi mangrove yang keren abis pastinya? Ini dia liputannya buat kalian. Geniusers, kawasan konservasi hutan mangrove di pesisir pantai Wonorejo, Surabaya kini menjadi salah satu andalan ekowisata di Surabaya. Tak heran ya Geniusers, karena hutan mangrove ini seolah menjadi oase di tengah hingar-bingar Surabaya yang bertaburan belantara gedung bertingkat dan mal. Perjalanan menuju ke hutan mangrove pun tidak terlalu sulit. Kamu bisa memilih rute dari arah Jalan Wonorejo melewati kampus Tikom. Nah, perjalanan menuju hutan mangrove pun mulai bisa dinikmati. Ya, dengan menyewa perahu rata-rata Rp25.000 per orang. Kita bisa menyusuri hutan di sepanjang pantai sisi timur Surabaya yang memang keelokannya jangan disamakan dengan keindahan hutan-hutan yang ada di gunung. Namun, keindahan hutan di mangrove ini cukup lumayan untuk mengobati kerinduan kita akan pemandangan alam dan hutan. Kumpulan tanaman bakau pun terlihat indah menari-nari di lokasi ini. Total ada kurang lebih 600 hektar hutan mangrove yang di dalamnya juga terdapat tambak masyarakat. Mangrove pun kini menjadi potensi ekologis dan ekonomis yang besar. Tentu saja, fungsi mangrove tak hanya sekedar untuk wisata ya Geniusers. Yang terpenting adalah menjaga kelestarian hutan mangrove. Karena mangrove di Indonesia sudah mulai terdegradasi akibat pembabatan hutan liar, termasuk hutan mangrove di Surabaya yang tinggal 40% dari 1.180 hektar. Padahal manfaat dari penanaman hutan mangrove sangat penting karena bisa mencegah terjadinya abrasi pantai. Juga tempatnya aneka biota sungai dan hutan termasuk kepiting. Sekedar info aja ya Geniusers, dari data Mangrove Information Center, dulunya nih ada 157 jenis mangrove yang ada di Indonesia dan 16 jenis ada di Surabaya. Ini semua terjadi karena pembabatan hutan secara liar. Wah. Upaya menjaga kelestarian hutan mangrove juga berarti kita tidak bisa sembarangan mengambil hewan di dalam hutan. Seperti halnya kepiting yang kini terancam punah Geniusers. Ya iyalah, karena masih kecil-kecil udah pada diambilin dan dijual. Anak-anak sebagai pencari itu nggak nunggu besarnya kepiting. Kepiting masih maksimal kecil, masih kira-kira 1 kilo isi 10-12 ekor itu sudah diambili. Jadi makanya bulan-bulan ini sebetulnya waktu besarnya kepiting sebetulnya. Tapi ya itu tadi keburu diambil. Jadi bulan-bulan ini sepertinya kayak hampir punah. So, kamu yang masih muda, selagi masih bisa menikmati keindahan hutan mangrove, maka nikmatilah sepuasnya. Tapi, nggak cuma cukup itu aja ya. Kamu juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga kelestarian hutan mangrove. Lah, kalau tidak, terus apa dong yang bisa kita berikan buat anak cucu kita kelak?
Jangan sampai mereka tidak bisa menikmati keindahan hutan seperti zaman kita sekarang ini ya Geniusers. Geniuser, kali ini Ren sudah berada di kawasan mangrove Surabaya. Dan Loren di samping teman-teman kita dari komunitas Kopi Liar. Salam Lestari! Wah, ternyata semangatnya juga sama sesemangat teman-teman kita untuk peduli terhadap mangrove nih. Nah, mereka mengambil sampah-sampah dan membersihkan sampah-sampah sekaligus menanam bibit-bibit mangrove di kawasan mangrove Surabaya ini. Kira-kira gimana ya aksi mereka? Ini dia liputannya buat kalian. Ini ya, di tengah gencarnya juga serangan-serangan sampah dari limbah-limbah pabrik atau limbah-limbah perkantoran dan lain-lain. Jadi saya harap untuk teman-teman komunitas yang peduli dengan lingkungan tetap berjuang dan tidak berhenti di sini. Gak hanya itu aja Geniusers, aksi bersih-bersih sampah, mengambil sampah yang sampai ke hutan mangrove Wonorejo Surabaya kiriman dari laut juga dilakukan oleh komunitas Kopi Liar. Aneka sampah yang ditemukan, wah ternyata macam-macam Geniusers, mulai kertas sampai aneka plastik, juga botol-botol bekas. Meski medannya cukup sulit, tapi muda-mudi kita ini tetap semangat loh buat ngambilin sampah yang ada meski medannya cukup sulit. Ya maklum aja, soalnya banyak tanaman mangrove yang berduri loh. Sampah pun akhirnya berhasil dibersihkan dan dimasukkan ke dalam kantong khusus. Namun tentu saja belum bisa bersih sepenuhnya ya Geniusers. Butuh relawan-relawan lingkungan lainnya untuk menggugah kesadaran pentingnya tidak membuang sampah di laut atau di sungai. So, kamu siap kan menjadi pejuang lingkungan berikutnya?
Seperti halnya teman-teman kita dari Kopi Liar. Ya iyalah, kudu siap lu Juniusers. Junior, kali ini Loren sudah sama teman-teman dari Kopi Liar. Dan Loren mau tanya-tanya ini, dari tadi kalian tuh pada ngapain aja sih? Namanya siapa, Mas? Fendi. Nah, Fendi, itu, kalau Kopi Liar sendiri itu di hutan mangrove ini tadi ngapain aja sih? Jadi tujuan pertama Kopi Liar itu di sini untuk menanam bibit mangrove yang ada di sini. Nah, tapi kan kalau dilihat dari orang-orangnya Kopi Liar sendiri tuh anak-anak muda. Kenapa sih kok kalian tuh masih muda tapi mau banget gitu ya bersih-bersih kayak gini? Padahal kalau banyak banget anak-anak muda tuh yang males kalau misalnya seperti ini tuh. Ya itu kesadaran diri sendiri dari anak muda tersebut. Kalau emang peduli sama alam, ya mari kita bersama-sama. Kalau nggak mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitarnya mungkin. Oke, kalau Loren mau tanya sama sebelah kanannya Loren nih, namanya siapa? Nama saya Lemri Irwanto. Nah, siapa? Lemri Irwanto. Panjang sekali Junior. Nama singkatnya aja siapa? Lemri. Oke, Lemri. Kalau misalnya kamu sendiri kan masih muda gini ya, kenapa sih kok mau ikut kegiatan kayak gini? Kok nggak mendingan tidur aja di rumah? Atau mungkin kemana kayak ikut komunitas-komunitas yang gaul-gaul kalau katanya sekarang gitu? Ya ini alhamdulillah berawal dari kesadaran saya. Karena saya kan hobi untuk di organisasi kayak pecinta alam. Gitu. Jadi kalian sendiri ngerti nggak sih sebenarnya fungsinya mangrove sendiri itu apa sih? kalau untuk mangrove itu kan lokasinya kan dekat pantai, jadi untuk menahan abrasi. Terus kalau nggak itu mungkin ya untuk menjaga dari longsor di sekitar pantai sini. Selain itu bisa untuk menjaga vegetasi. Soalnya kita sebenarnya kita tahu bahwa mangrove di sini kan di Surabaya sini kan ya dekat sama kota. Jadi kalau tidak dijaga kelestariannya maka mungkin bisa menimbulkan efek kayak global warming, panas, polusi. Nah, ini jadi juga merupakan salah satu jantung kota juga gitu ya. Pesannya buat masyarakat mungkin. Ya gimana ya? Perubahan itu kita awali dari, bukan perubahan itu kan butuh proses. Jadi kita awali dari sekelompok komunitas, nanti komunitas lain bergabung. Itu bisa menjadi satu perubahan besar, insya Allah. Gitu, oke. Nah, kalau buat siapa? Tahu tadi lupa Lemri. ini kan? Apa? Lemri. Iya, Lemri. Gimana? Mungkin ada. Kalau dari saya mungkin saran aja. Mari kita jaga hutan mangrove ini untuk demi kelestarian untuk anak cucu kita kelak. Asik. Jadilah generasi yang bermanfaat. Bener ya? Nah, yang user itu tadi wawancara Loren sama lupa lagi Lemri sama Fendi. Dan jangan kemana-mana, bentar lagi Loren pasti bakal kembali dengan informasi-informasi lainnya. Tetap di Genius. Klinik Chongsan Surabaya didirikan oleh Rumah Sakit Chongsan Pusat di Tiongkok. Klinik Chongsan Surabaya sudah ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Klinik Chongsan Surabaya. Dengan memakai